Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ketemu saya lagi, Bu Eka ya, di Mapel Pelayanan Farmasi Administrasi atau bisa disebut juga dengan PFA. Oke. Tetap jaga kesehatan ya, semoga wabah ini juga segera berakhir agar kita bisa ketemu di SMK kita tercinta. Oke. Makasih untuk anak-anak yang kemarin udah mengumpulkan tugas. Barangkali ada yang ada kan sebagian anak yang belum mengumpulkan, tolong segera mengumpulkan biar nilai kalian tidak kosong. Oke, saya langsung saja. Sekarang masih di bab 1 ya, pelayanan kefarmasian. Oke, masih di bab 1 pelayanan kefarmasian, tapi kita membahas di poin yang kedua, yaitu standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang kemarin standar kefarmasian di mana anak-anak, di apotek ya, sekarang di rumah sakit. Oke, sebelum saya menginjak ke materi ini, sebelum saya masuk ke materi yang saya akan jelaskan ini nanti, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar pembelajaran kali ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Kalian kan kemarin udah merangkum ya pelayanan kefarmasian ya, yang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Yang sekarang ini saya jelaskan sedikit tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Oke. Apa sih standar pelayanan? Nah, ini ya, kalian baca. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit diatur oleh Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Itu ya, sedikit tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi nanti tugas kalian merangkum ya, tetap kayak minggu kemarin, merangkum tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi yang ini saya jelaskan nanti, kalian rangkum. Mungkin kalian ada bukunya ya, silakan merangkum lewat buku kalian masing-masing. Ini poin yang kedua. Ini ada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, meliputi standar ya, ada pengelolaan sediaan farmasi ya, di situ pengelolaan persediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Di situ setelah poin 1 itu ada poinnya lagi A sampai F. Ada pemilihan. Apa maksud dari pemilihan itu? Pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Itu yang disebut juga dengan pemilihan. Yang kedua itu yang poin B, ada perencanaan kebutuhan. Jadi perencanaan kebutuhan itu menentukan jumlah periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Itu yang poin B. Yang poin C itu ada pengadaan ya. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana. Itu pengadaan. Yang D ada penerimaan, merupakan kegiatan menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak. Itu yang penerimaan. Penyimpanan, nah itu
Ada lagi poin dari penyimpanan. Setelah barang diterima di instalasi farmasi, perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Jadi sebelum barang datang itu harus dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Yang F ada pendistribusian. Yang G pemusnahan dan penarikan. Jadi penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM. Jadi yang bisa menarik itu cuma BPOM, Badan Pengelola ya itu. Badan Pengelolaan Obat dan Panganan ya, BPOM itu, dan makanan. Ada pengendalian. Di situ pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan serta penggunaan kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi harus bersama komite atau tim farmasi dan terapi di rumah sakit. Itu pengendalian. Tolong ya didengarkan, kalian catat nanti biar kalian nggak usah lewat browsing atau yang lain. Yang terakhir itu ada administrasi. Administrasi ini ada pencatatan pelaporan, ada administrasi keuangan, dan yang terakhir ada administrasi penghapusan. Itu ya, nanti kalian rangkum ya di rumah. Nah, ini penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien dan standar prosedur operasional. Nah, ini ada dua sumber, yaitu yang pertama ada SDA atau sumber daya SDM atau sumber daya manusia, dan yang kedua ada sarana dan peralatan. Ini poin kedua setelah pengelolaan sediaan farmasi tadi ya, ada poin kedua yaitu pelaporan farmasi klinik. Ada pengkajian dan pelayanan resep. Nah, pengkajian dan pelayanan resep itu apa? Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisis adanya masalah terkait obat. Itu yang disebut juga dengan pengkajian dan pelayanan resep. Terus lalu ada penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat. Ya, kalian baca yaitu sampai K. Jadi itu materi untuk hari ini. Kalian nanti silakan merangkum tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit seperti minggu kemarin ya. Yang minggu kemarin kan di apotik. Yang minggu ini kalian merangkum tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Oke. Itu saja dari Bu Eka. Jadi ini saya jelaskan poin-poinnya aja. Nanti tolong dikerjakan, dikumpulkan jam 21.00 ya, atau jam 9 malam. Oke. Mungkin nanti ada yang ditanyakan, silahkan tanya di grup, saya pasti akan menjawab. Oke. Sekian dari Bu Eka. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pertegaskan lagi, tolong tugasnya dikerjakan, jangan ada yang contekan. Nanti bila kurang jelas tanya aja ke Bu Eka. Oke. Sekian dari Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.